Shalom. Kami Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi mengucapkan selamat datang, selamat beribadah buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Dan kami juga menyapa bagi jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming, melalui YouTube HKBP Jalan Lurah Cimahi. Kami mengucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati ibadah kita di pagi hari ini. Kita mulai ibadah kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersembah
dengarlah hukum Tuhan di hari Minggu ini, yang diambil dari hukum yang kedua serta maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana. Demikian hukum Tuhan. Marilah sama-sama kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini yang menjadi epistel kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kita membacanya secara responsoria. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta gereja kita di hari Minggu ini. Pada hari ini adalah hari Minggu yang disebut Minggu Okuli, yang artinya firman Tuhan itu sempurna. Adapun warta gereja kita pada hari ini akan kami bacakan dimulai dari Koinonia 2.1, Sermon Koordinasi Paralado. Koordinasi Paralado pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 masuk pukul 17 WIB. Berikut nomor 3 Marturia 3.1 operasional kuria. Pada hari ini Minggu tanggal 3 Maret 2024 gereja kita akan mengumpulkan dana untuk operasional kuria melalui amplop. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disiapkan atau amplop disediakan kuria bagi jemaat yang belum memegang amplop operasional, ada tersedia di depan supaya diambil. Berikut pemberitahuan 5.1, pembukaan sermon week dan kategorial. Pada hari Rabu 6 Maret 2024 masuk pukul 19 WIB akan dilaksanakan ibadah pembukaan sermon week dan kategorial bertempat di gereja ini. Mohon kepada seksi dan kategorial untuk mengisi kor dalam ibadah tersebut bagi jemaat kita agar mengikuti ibadah pembukaan sermon tanggal 6 Maret ya. 5.2, ibadah Passion. Pada hari Rabu tanggal 13, tanggal 20 dan tanggal 27 Maret 2024 gereja kita akan melaksanakan ibadah Passion pertama, ibadah Passion kedua, dan ibadah Passion yang ketiga bertempat di gedung gereja ini. Mohon kepada seksi dan kategori untuk mengisi kor dan ibadah tersebut masuk 19 WIB. Ini pun jemaat kita agar semua untuk bersedia mengikutinya Minggu Passion. Berikut 5.3, pindah rumah pendeta fungsional. Pada hari Kamis 21 Maret 2024 yang lalu, rumah pendeta fungsional akan pindah ke gedung yang baru. Gereja kita telah menerima sumbangan berupa barang meubeler dan uang dari jemaat untuk perlengkapan di rumah dinas tersebut. Nama jemaat yang menyumbang
bisa kita baca berikut ini. Berikut 5.4 periodisasi. Pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, gereja kita akan melaksanakan periodisasi untuk memilih A. MPA, yaitu para tahun bendahara Huria dan sekretaris Huria. B. Ketua Dewan, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia. C. Badan Audit Huria. D. Urusan Sinode Godang dari Sintua. E. Utusan distrik dari Sintua. F. Utusan distrik dari Ruas. G. Pendamping remaja, ya, Manang Bajar-Bajar. H. Pengurus kebaktian sore. I. Badan pengelola gedung sekolah minggu. I. Dan pada tanggal 6 sampai tanggal 20 Maret 2024 dilaksanakan pemilihan ketua dan anggota seksi di Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia. Adapun rencana pelantikan akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Maret 2024 dalam ibadah siang. Berikut 5.5 undangan dari distrik. Gereja kita menerima undangan dari distrik untuk pelayanan dan calon pelayan tapisan di HKBP Distrik 18 Jabar Tenggie perihal pembekalan transformasi HKBP yang dilaksanakan pada hari dan tanggal Senin 11 Maret 2024, tempat Hotel Horizon Bandung, Jalan Pelajar Pejuang 45, nomor 121 Bandung. Waktu dimulai jam 9 WIB sampai dengan selesai. Registrasi yaitu 100.000 per orang. Yang mengikuti dari gereja kita adalah Amang Pendeta ASEAN BMS Purba STH Manang Pendeta. Kedua, Amang Pendeta Todo Tua Sirait LTH atau pendeta fungsional. 5.6 pertanyaan dan lomba lansia distrik. HKBP Jalan Lurah Cimahi akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertanyaan dan lomba persekutuan lansia distrik 18 Jabar Tenggie yang dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 22 Maret 2024, waktu dimulai pukul 9.30 hingga selesai. Acara yang pertama ibadah bona tahun dan pertanyaan lansia sedistrik. 2. Lomba stand up komedi lansia. Dimohon kepada seksi lansia gereja kita untuk mempersiapkan kegiatan tersebut. 5.7 Basar Ina Deborah. Pada hari ini Minggu tanggal 3 Maret 2024, Pengumuman Kor Ina Deborah akan melaksanakan bazar di samping gereja bagi jemaat, ya, terutama ibu-ibu supaya belanja bazar Ina Deborah, ya, semua ya. Demikian warta gereja kita hari ini. Tuhan memberkati. Horas. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 186 dimulai dengan ayat 1 sambil kita mengumpulkan persembahan. Jalanku
dan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Begitu juga dengan saudara kami yang beribadah secara live streaming. Mungkin Anda sedang sakit dan terbaring di rumah sakit, atau terbaring di rumah, atau dimanapun Anda saat ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Baik saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Mazmur 19 ayat 8 sampai 15. Mari kita membaca secara responsorian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Hamba-Mu juga menerima peringatan darinya, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Lindungilah hamba-Mu dari sikap angkuh, jangan sampai aku dikuasai olehnya, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Demikianlah pembacaan dari firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak orang yang masih kurang bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada yang menganggap bahwa firman Tuhan itu hanya rutinitas belaka. Namun dalam Minggu Okuli yang dalam bahasa Bataknya disebut Saitongdo mengeranap mataku dopa Jahoba, atau dalam bahasa Indonesianya disebut mataku tetap terarah kepada Tuhan, yang tertulis di dalam Mazmur 25 ayat 15a ini hendak mengingatkan kita bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita yang hadir pada saat ini. Bahkan ini diperjelas, bahkan ini dikuatkan oleh Mazmur yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 105 yang mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, lewat firman Tuhan yang kita baca saat ini, ada beberapa hal yang perlu yang akan kita renungkan dari Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan ayat 15 dengan tema firman Tuhan itu sempurna. Yang pertama, bahwa firman itu memang sungguh sempurna dan menyegarkan jiwa kita serta memberikan hikmat kepada kita. Jika dikatakan tadi firman itu atau firman Tuhan itu adalah sempurna,
Berarti firman Tuhan itu tidak ada yang kurang lagi. Tidak ada cacatnya firman Tuhan itu. Jika perbuatan manusia, jika kelakuan manusia sering tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, tapi firman Tuhan selalu benar, selalu agung, dan selalu sempurna. Oleh kesempurnaan itu, maka firman Tuhan itu dapat memberikan kesegaran, dapat memberikan kesejukan, dapat memberikan kekuatan bagi jiwa kita, bahwa firman Tuhan itu ibarat air yang menyejukkan rasa dahaga kita. Demikianlah firman Tuhan menyejukkan jiwa kita yang haus saat ini. Saudara-saudaraku, kesempurnaan firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita dalam berbagai situasi apapun yang kita hadapi pada saat ini. Entah kita berada dalam kondisi berkelimpahan, entah kita berada dalam kondisi kekurangan, tentunya firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita, memberikan semangat bagi kita, memberikan penghiburan bagi kita, memberikan tuntunan kepada kita yang tidak tergantikan oleh apapun juga. Ketika hati kita penuh dengan kesesakan, ketika hati kita penuh dengan kecemasan, maka firman Tuhan dapat menyegarkan hati kita. Bahkan beban hidup kita terasa lebih ringan. Oleh karena kuasa firman Tuhan itu sungguh sempurna dan kekal untuk selama-lamanya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yang kedua yang menjadi renungan kepada kita dengan topik firman Tuhan itu sempurna adalah bahwa titah Tuhan tepat dan menyukakan hati. Titah Tuhan tepat dan menyukakan hati. Nah, di sini saudaraku, pemazmur hendak menyampaikan bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup dan bekerja dan menjamah hidup kita. Firman Tuhan yang agung itu memulihkan. Firman Tuhan itu mengagungkan. Firman Tuhan itu mengobati. Firman Tuhan itu menyegarkan dan menyukakan hati kita. Jika sebelumnya hati kita dirundung kesedihan, maka lewat firman Tuhan semua akan diubahkan menjadi hati yang gembira. Dan sering memang kita dengarkan dalam kitab Amsal 17 ayat 22. Sebagaimana kalau kita misalnya besuk kepada jemaat-jemaat kita atau saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit atau yang sakit di rumah, bahkan yang sedang dalam pemulihan, kita sering mengatakan Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan ya tulang. Itu yang tertulis di dalam Amsal 17 ayat 22. Dan sering kita mengatakan ini kepada saudara-saudara kita
yang sedang terbaring di rumah sakit, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan perenungan kita saat ini? Benarkah firman Tuhan yang kita dengarkan selama ini menyukakan hati kita? Sudahkah kita merasa nyaman dan bergembira ketika mendengarkan firman Tuhan? Jika pemazmur merasa nyaman dengan firman Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa bahagia mendengarkan firman Tuhan? Sekalipun firman itu menegur, sekalipun firman Tuhan itu mengingatkan kesalahan kita, apakah kita merasa bahagia? Atau apakah kita merasa nyaman dengan teguran daripada firman Tuhan itu kepada diri kita sendiri atau kepada pribadi kita sendiri? Sebab ada kalanya banyak orang merasa gusar dan tidak nyaman ketika firman Tuhan itu menegur dosanya, menegur kelakuannya, menegur apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Terkadang bagi sebagian orang ada yang bosan dengan mendengarkan firman Tuhan, atau tidak suka dengan firman Tuhan. Ada yang ngobrol dengan orang yang di sebelahnya, atau justru asik main handphonenya sendiri atau gadgetnya sendiri, atau malah keluar dari gereja sampai khotbah selesai. Nah, jemaat yang terkasih, mari kita mengoreksi diri kita sendiri masing-masing. Sudahkah kita merasa nyaman? Sudahkah kita merasa bahagia di saat kita mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan dalam minggu ini, di Minggu Okuli ini, mengingatkan kita supaya mata batin kita tertuju kepada Tuhan. Minggu Okuli artinya mataku tertuju kepada Tuhan. Kiranya hati kita, kiranya jiwa kita tertuju hanya kepada Tuhan, sumber firman-Nya. Sejak bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang sejati, agar kita diubahkan, agar hidup kita dikuduskan, agar hidup kita disucikan oleh firman itu. Sebab firman Tuhan itu adalah indah. Sebab firman Tuhan itu lebih indah daripada emas, lebih manis daripada madu. Nah, saudaraku yang terkasih, hal yang akan kita perenungkan pada firman Tuhan ini adalah bahwa dunia ini, dunia yang kita tempati pada saat ini penuh dengan kegelapan. Tapi di saat kita berjalan dalam terang firman Tuhan, maka kita akan berjalan melewati kegelapan dunia ini. Sebab firman Tuhan adalah kompas, sebab firman Tuhan adalah petunjuk, sebab firman Tuhan adalah penopang hidup kita. Itu sebabnya diulang kembali Mazmur 119 ayat 105 ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dunia ini kita berjuang mendapatkan emas. Di dunia ini kita berjuang mendapatkan emas, bahkan emas yang sekali tua pun kita selalu berjuang untuk mendapatkan itu. Tetapi
kita lupa ada yang jauh lebih bernilai, yang lebih berharga dari emas yang murni itu, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu merupakan suatu harta yang sangat berharga, melebihi emas yang paling berharga sekalipun. Dan tidak ada yang lebih manis dan lebih murni dari firman Tuhan, melebihi madu dari sarangnya. Ini merupakan sebuah kekuatan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, maka pada hari ini hendaknya kita membuka hati dan pikiran kita dan sungguh-sungguh menerima tuntunan Roh Allah yang kudus itu, agar firman Tuhan menyukakan hidup kita. Mari sambut firman Tuhan yang sungguh sempurna itu dalam kehidupan kita, yaitu firman kehidupan yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan dan hidup yang kekal, agar mata batin kita atau hidup kita tertuju hanya kepada firman Tuhan yang sempurna itu, yang melindungi kita dari segala yang jahat, dari segala hal-hal yang tidak benar. Nah, dengan firman Tuhan itu kita hidup tidak bercela, hidup di dalam kekudusan, dan segala yang kita lakukan dan apa yang kita katakan semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan, Sang Gunung, Batu, dan Penebus kita. Saudaraku yang terkasih, percayalah akan kuasa firman Tuhan. Tetaplah setia melakukan dan menghidupi firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu sungguh sempurna. Sebab firman Tuhan itu memberikan akar kepada kita. Sebab firman Tuhan itu memberikan pertumbuhan kepada kita. Sebab firman Tuhan itu menghasilkan buah-buah iman yang kita gumuli lewat firman Tuhan yang kita dengarkan, lewat firman Tuhan yang kita baca. Firman Tuhan itu sangat berharga di dalam kehidupan kita. Oleh karena firman Tuhan itu sangat berharga di hadapan kita, maka Tuhan melahirkan kita. Setelah Tuhan menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini, Dia mau untuk mengutus kita. Dia mau untuk mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kegelapan, dengan catatan bahwa kuasa daripada firman Tuhan itu harus hidup di dalam kehidupan kita, di dalam personal kita, di dalam kepribadian kita, di dalam keluarga kita, di dalam aktivitas kita, dimanapun kita beraktivitas pada saat ini. Mari kita menghidupkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu memberikan semangat yang baru bagi kita. Maka tidak heran, atau mungkin kita sering mendengarkan setelah para agenda tadi menutup pembacaan epistel itu, ketika dia sudah membaca epistel, dia selalu menutup, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan
firman Tuhan dan merenungkannya di dalam hatinya. Berbahagialah kita saudara-saudaraku, karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita. Jangan pernah frustasi, jangan pernah berputus asa, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut kepada hal-hal yang bisa atau menimbulkan ketakutan kita di tengah-tengah dunia ini. Sebab tadi dikatakan di dalam firman Mazmur 119 ayat 105 itu, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Mari bertumbuh, mari berakar, mari berbuah di dalam firman Tuhan. Sebab Tuhan sangat menyukakan kehidupan kita apabila kita hidup, apabila kita berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam firman Tuhan, dan menghilangkan kecemasan-kecemasan yang sedang terjadi pada saat ini, dan membalikkan kecemasan itu dengan sukacita, dengan kegembiraan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah Kau nyatakan kepada kami hari ini, bahwa sebagaimana topik minggu yang kami jalankan saat ini, yaitu firman itu sempurna di dalam kehidupan kami. Ketika kami haus, maka Engkau memberikan air yang menjadi firman Tuhan, yang menjadi kelegaan bagi kehidupan kami. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami mau berdoa terhadap fungsionaris daripada gereja HKBP Jalalura Cimahi, di mana pada hari Selasa yang akan datang akan diadakan pemilihan fungsionaris HKBP Jalalura Cimahi dari kalangan Parhalado. Kiranya Tuhanlah yang memilih dari fungsionaris HKBP Jalalura Cimahi, baik dari kalangan MPA atau juga dengan ketua-ketua dewan. Kiranya Tuhan di dalam pemilihan itu, Tuhan yang turut campur tangan kami, Tuhan yang turut campur tangan di dalam pemilihan tersebut. Ya Tuhan, kami juga akan memilih badan audit Huria, utusan Sinode Godang, utusan Sinode Distrik, utusan distrik dari Ruas, pendamping bajar-bajar, pengurus kebaktian sore, bahkan badan pengelola gedung sekolah minggu. Siapapun yang terpilih Tuhan, tetapi kami rindu mereka memberikan hatinya untuk kemajuan daripada gereja HKBP Cimahi Jalan Lura ke depan. Bapa Surgawi, kami juga tidak lupa mendoakan pertanyaan lansia distrik yang akan diadakan pada hari Jumat 22 Maret 2024, dan yang menjadi tuan rumah adalah HKBP Jalalura Cimahi. Kiranya Tuhan lansia-lansia distrik dari huria-huria yang akan datang di tanggal 22 Maret 2024, mereka sehat-sehat datang ke sini dan mereka boleh mengikuti acara-acara yang sudah diadakan distrik di gereja HKBP Jalalura Cimahi ini. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan dengan acara tersebut. Kami juga tidak lupa mendoakan persembahan yang sudah diberikan jemaat-Mu, apakah itu persembahan ke huria, ke pembangunan, atau perpuluhan, atau ucapan syukur, pelayan kasual, atau juga tok-tok ripe, pinjaman lunak Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kemurahan hati-Mu. Engkau selalu memberkati jemaat-Mu dan Engkau memberikan
dengan hati yang ikhlas untuk persembahan-persembahan mereka. Kami juga tidak lupa mendoakan jemaat yang sudah memberikan tok-tok ripe pilun Tuhan. Nyonya Samosir boru pakpahan, ape simanjuntak boru habian, aha siregar boru sitinjak. Mereka sudah memberikan tok-tok ripe pinjaman lunak dari HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Engkau tahu Tuhan kondisi keuangan kami pada saat ini, terlebih kami memiliki hutang pinjaman lunak kepada jemaat-jemaat yang memberikan hatinya dan sudah jatuh tempo pada tahun 2024 ini. Kiranya Tuhan yang menggerakkan seluruh jemaat-Mu untuk ikut berpartisipasi untuk memberikan tok-tok ripe pinjaman lunak Tuhan, supaya bisalah tok-tok ripe pilun ini kami lunasi hutang-hutang kami kepada jemaat yang memberikan hatinya ke gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Lipat gandakanlah berkat-Mu kepada seluruh jemaat yang sudah memberikan persembahannya kepada Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami Tuhan yang sedang sakit pada saat ini. Boru kami keni, boru sinaga, nyonya sidabuke, boru silalahi, nyonya si tompul, boru si pahutar, Ruben manurung, Josia lubis. Tuhan, Engkau tahu boru kami keni, boru sinaga Tuhan, nyonya sidabuke, boru silalahi, nyonya si tompul, boru si pahutar. Mereka Tuhan terbaring, dan kami percaya bahwa kuasa-Mu akan menyembuhkan mereka. Tuhan, berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, dimanapun sakit pada saat ini, apakah terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumah atau bahkan pemulihan pada saat ini. Kami tidak henti-hentinya mendoakan mereka. Keni nyonya sidabuke boru silalahi, nyonya si tompul boru si pautar, Ruben manurung, Josia lubis. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Tuhan, Engkau yang memberikan kepada mereka umur panjang, Engkau yang memberikan kepada mereka kesehatan, dan begitu juga dengan saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun pernikahannya. Tambahkan berkat-Mu kepada mereka, dan damai sejahtera yang daripada-Mu melingkupi rumah tangga mereka. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, masih banyak lagi yang ingin kami minta, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan yang menjadi sandaran daripada hidup kami, kiranya Tuhan penopang hidup kami, kiranya Tuhan yang memberikan kelimpahan berkat kepada kami. Yang belum bekerja, kiranya Tuhan memberikan pekerjaannya. Yang sedang bergumul pada saat ini, kiranya Tuhan menghilangkan pergumulannya. Atau mungkin Tuhan ada jemaat-jemaat-Mu yang banyak sekali pergumulannya saat ini, kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada mereka. Bapa kami yang di surga, dengarkan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari BN HKBP 727 sambil mengumpulkan dana untuk operasional Huria melalui amplop dan persembahan kedua ke kantor pusat HKBP.
kita, menyesali dan bertobat, dan serahkanlah seluruh hidupmu jadi korban persembahan, korban hidup serta kudus bagi Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kita yang dipilih oleh Tuhan, tunaikan tugas panggilan-Mu, melengkapi orang-orang kudus agar dewasa di dalam iman dan menang dalam perjuangan hidupnya dengan mengandalkan Tuhan kita. Walau ilmu dan pengetahuan semakin maju oleh manusia, arus informasi seluruh dunia hampir tak ada lagi batasnya. Walau jangan begitu cepat berubah, firman Tuhan adalah kekal. Marilah warga gereja, masyarakat, bangsa kita, agar setia di dalam imannya, menemunya hanya musik. Dinyatakan Yesus, akulah yang telah memilihmu, agar kamu menghasilkan buah, dan buahmu lebat dan menetap. Aku pilih agar menghasilkan buah, dan buahmu lebat dan menetap. Kita yang dipilih oleh Tuhan, ingatlah yang dinyatakannya, dan hasilkan buah yang terbaik, yang sesuai dengan kehendaknya. Kita terpanggil membaharui diri dalam Yesus Juru Selamat dunia. Marilah mengaku dosa kita, menyesali dan bertobat, dan serahkanlah seluruh hidupmu jadi korban persembahan, korban hidup serta kudus bagi Tuhan Allah Maha Kudus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, shalom bagi kita semuanya.